Wa qala radhiyallahu anhu yudriku fadla lailatul qadri man shallal isya fi jamaah wa lailatul qadri kama fataha Allah 'alaika fiha fa in hadza qadran 'aziman indallahi wa indak idza lam takun dzata qadrin 'aziman lama futiha 'alaika fiha. Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi sairil sholihin amin. Beliau mengatakan bahwa yang sebelumnya kita membahas tentang masalah orang yang sholat, orang yang ibadah puasa sunnah, dan demikian juga nilai ibadah itu adalah nilai mengikut imtithal kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadahnya, bukan pelaksanaannya. Memahami akan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan atau meninggalkan. Maka meskipun meninggalkan pun juga ada pahalanya kalau memang itu adalah perintah Allah untuk meninggalkan, bukan kemudian pelaksanaannya saja. Semisal kita buat contoh, wanita haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Bukan kok kemudian udah aku puasa saja, aku sholat saja dipaksain, nggak bisa. Maka tetap nilai ibadah itu bukan pada pelaksanaannya, tapi nilai imtithalnya, nilai mengikut kepada patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka difahamin juga demikian adalah nilai ibadah yang kita lakukan yang tertinggi adalah ketika hati kita full ta'zim, full taat sama Allah, tidak memandang apapun. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ada sebagian orang ibadah kayak pedagang, hitung-hitungan pahala. Ada sebagian orang ibadah kayak budak, kalau nggak dicambuk nggak bekerja. Tapi ada juga yang mulia, yang saleh, yang agung, yaitu orang yang ibadah memang karena mahabbatan lillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar cintanya kepada Allah, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika dalam puasa Ramadan atau qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab. Man qama ramadhana an qiyamul lail, iman dan ihtisab. Maka faktor iman didahulukan. Maka arti iman itu tadi adalah bentuk ta'zim dan juga mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau membahas tentang masalah akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar orang yang sholat isya berjamaah dalam bulan Ramadan tersebut. Ramadan tersebut orang sholat isya berjamaah, maka dia dianggap sebagai dapat Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, man sholal isya al-akhira fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadri. Barang siapa yang sholat isya akhir di dalam jamaah dalam bulan Ramadan semuanya, dia sholat isya akhir, maksudnya isya akhir itu ya sholat isya. Sholat isya, karena maghrib disebut isya juga, isya ula, isya pertama. Sehingga dikenal istilahnya isya'en. Isya'en itu dua isya. Isya'en, dua isya. Kadang sebutan ulama sebut ya. Sebutan kadang dua tapi sebenarnya beda, bukan ya? Beda bendanya. Semisal umpamanya Umaren itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Umaren. Hasanen, Hasan Husain. Hasanen. Terus sebutan lagi syekh, kalau syekhan ya sebutan dua syekh ya. Namanya beda, Bukhari Muslim. Atau namanya contoh lain apa? Syamsen, dua matahari. Memangnya ada dua matahari? Enggak ada. Matahari dan bulan. Kayak gitulah. Al-abyadain itu dua putih. Maksudnya dua putih adalah air putih dan kurma. Karena kurma bukannya hitam, karena lebih seringnya dipakai kurma air putih sehingga disebut abyadain. Kayak gitulah sebutan istilah orang Arab. Sama juga demikian isya'en, dua isya. Isya pertama maghrib, isya kedua, isya akhir adalah salat isya ini. Dalam riwayat Ibn Huzaimah dalam sahihnya dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Barang siapa yang salat isya akhir dalam jamaah dalam bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shallal maghriba wal isya'a fi jamaah hatta yanqadi syahr Ramadan faqad asaba min Lailatul Qadri bi haddin wafir. Riwayat Al-Imam Baihaqi. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah sehingga selesai bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan satu bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar, bagian yang banyak dari Lailatul Qadar. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian
segi hukum dan juga harapan-harapan fadilah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk meringankan, sehingga maka saya teringat dulu itu ya, saya pernah bertanya sama salah satu guru kita tentang adanya hadis Nabi itu pernah tayamum setelah hubungan suami istri. Tapi tidak sholat, tayamum saja, gitu ya. Bukan kok kemudian tayamum sholat, ya tetap mandi sih kewajiban, nggak ada uzur yang apa. Tapi Nabi tayamum sebelum wudu. Saya tanyakan kok bisa Nabi ngalamin? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu uswatun hasanah untuk seluruh umatnya yang doif atau yang kuat. Yang doif, yang awam-awam ikut yang gampang-gampang. Yang kuat-kuat, tengoklah Rasulullah sampai bengkak kakinya sholat tahajud. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah untuk seluruh umat. Maka sama juga demikian. Kenapa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian sholat taraweh cuma 2 malam 3 malam. Tidak terus. Kenapa? Karena Rasulullah takut difardukan. Kalau berterusan kemudian Nabi senang dalam sholat tersebut dalam artian kemudian istiqomah, bisa jadi difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak mau untuk membebankan umat. Ini tadi kita sampaikan. Kalau bicara minimal, mohon maaf tidak ada kata minim dalam Lailatul Qadar. Tapi kalau bicara secara umumnya untuk awam, yang penting sholat maghrib, sholat isya jamaah 1 bulan penuh dapatlah Lailatul Qadar. Tapi pastinya juga kemuliaan-kemuliaan berbeda-beda. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar, di antara tanda untuk malam Lailatul Qadar adalah engkau dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam tersebut, sehingga engkau merasakan keagungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah engkau merasakan malam itu adalah malam istimewa. Engkau merasakan hatimu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memiliki kedudukan yang mulia malam tersebut dalam hatimu. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasihkan kepada engkau, maka engkau memiliki ngerasa bahwa itu adalah istimewa. Tapi kalau kau nganggap adalah malam-malam semuanya biasa saja, maka kau nggak akan dapat malam Lailatul Qadar. Ya, karena kau nganggap biasa-biasa. Maka disinilah selain pastinya Lailatul Qadar itu juga pastinya ada satu malam yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentuin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu malam. Tapi tandanya untuk orang yang dapat malam Lailatul Qadar adalah malam tersebut merasa beda dengan yang lain. Merasa beda dengan yang lain. Apakah dipastikan itu malam Lailatul Qadar secara umum? Belum tentu. Tapi bahkan sampai disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah isya, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti kan menunjukkan setiap malam bisa jadi Lailatul Qadar hadis itu. Tapi tentang pastinya Lailatul Qadar itu 1 tahun itu 1 malam, maka itu adalah sudah ketentuan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka dan seterusnya. Ya. Maka kemudian ini tadi tentang tanda Lailatul Qadar untuk perorangan. Wa qala radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan al-iftar fi Ramadan lil musafir jaiz wal jaiz laisa fi fi'li thawab. Fasawmu fi Ramadan azimah wal iftar fil musafir rukhsah. Nah, kembali kepada beliau membahas tentang masalah tidak puasa bagi orang musafir. Tidak puasa bagi orang musafir dalam bulan Ramadan itu hukum jaiz. Fahamin hukum jaiz. Hukum jaiz adalah yang tidak ada pahala di dalam melaksanakan atau meninggalkan. Namanya hukum jaiz, jawaz. Maka sebetulnya harusnya kita harus tahu, orang kok kemudian lebih afdal nggak puasa, lebih afdal puasa, lebih afdal. Kok lebih afdal cemana sih? Kan hukumnya jaiz, boleh orang musafir nggak puasa. Nah, kata boleh kan berarti tidak ada nilai pahala atau dosa. Tahu banyak makan, tidur, tidak ada pahala atau dosa. Maka difahamin bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukum azimah. Hukum azimah itu hukum kokoh. Sedangkan berbuka atau tidak puasa di bulan Ramadan itu untuk musafir itu adalah hukum rukhsah. Hukum rukhsah. Maka
di sini pastinya untuk khusus bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, kalau sekiranya kuat maka lebih afdal untuk berpuasa. Itu ya. Tapi kalau umpamanya selain bulan suci Ramadan, nah itulah boleh kalian berbicara pendapat ulama ini, pendapat ulama. Tapi kalau bulan Ramadan tempatnya puasa memang, kecuali kalau memang mudarat. Qala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man safara fi Ramadan ba'dal imsak fa alaihi ayyutima shauma yaumihi illa li udhrin. Amma idza safara fil laili falahu ayyufthir wa in kana bi kamili quwwatihi. Barang siapa yang musafir di bulan Ramadan tapi setelah dia masuk subuh dia berangkatnya, berarti kan dia sudah berpuasa di hari itu, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasa hari itu. Kecuali kalau ada uzur. Maksudnya ada uzur kalau memang betul-betul dia tidak bisa berpuasa karena sakit, karena pusing, karena oyong, karena lain itu. Tapi nggak boleh kemudian aku musafir. Enggak. Kenapa? Karena paginya dia sudah berpuasa. Maka karena pagi dia berpuasa, maka dia berkewajiban untuk melanjutkan. Ini karena ibadah wajib. Berbeda kalau umpamanya orang musafirnya malam. Ya, orang musafir malam. Umpamanya mau berangkat ke Banda Aceh. Sekarang malam ini berangkat nih. Nah, nyampe subuh, nyampe di Lok Sumawe. Kau masih kuat, tegar, kokoh, nggak sakit, puasa kuat, nggak puasa kau, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kau umpamanya tadi pagi umpamanya kau sudah sahur, kemudian kau puasa, kau berangkat ke Aceh meskipun naik pesawat. Ya, kau ke Jakarta meskipun naik pesawat, kau tetap wajib puasa karena kau sudah masuk di hari yang sudah berpuasa. Gitu ya. Kemudian berikutnya al-ibra bima fi nafsil amri la bima fi dhamiril mukallaf. Nah, ketentuan dalam ibadah adalah bima fi nafsil amri. Bima fi nafsil amri itu adalah hakikat keadaannya. Bukan dhanil mukallaf, bukan dalam prasangkanya si mukallaf. Ya, bukan prasangkanya si mukallaf. Artinya apa? Umpamanya contoh disebutkan bahwa ada mendung. Kita merasa bahwa umpamanya nggak ada jam zaman dulu ya. Zaman dulu dicontohkan ulama zaman dulu anal ghaib hajab asy-syams. Fa dhanna as-sha'im anna asy-syamsa qad gharabat fa aftar. Tsumma qasha al-ghaib. Fa tabayyana anna asy-syamsa lam taghib ba'du fa yajibu alaihi itimam shaum yawmi wa alaihi al-qada. Umpamanya dia apa itu dekat maghrib mendung yang sangat tebal. Sampai malam, dia menyangka udah maghrib, kemudian dia buka puasa. Setelah buka puasa, kemudian mendung hilang, ternyata belum maghrib. Gimana? Maka yang kayak gini nih, maka dia wajib melanjutkan puasa hari itu dan wajib qadha. Gak boleh udah kadung buka, udah makan aja lah, belum maghrib, gak boleh. Dia terus kemudian sampai maghrib. Oh belum ya, berapa lama lagi? Kira-kira mungkin setengah jam, 1 jam lagi umpamanya. Gak ada jam umpamanya. Ya mungkin saja terjadi umpamanya apa? Kayak orang di penjara di bawah tanah. Kemudian mungkin terjadi umpamanya orang yang berada di hutan yang dia tidak memiliki fasilitas waktu dan lain sebagainya. Bisa jadi, gitu ya. Nah, sama juga demikian dalam urusan apa itu muamalat. Bima fi nafsil amri. Bima fi nafsil amri itu maksudnya hakikatnya, bukan prasangka. Umpamanya dibuat contoh nih, contoh. Dalam buat contoh semisal umpamanya ada anak nakal. Anak ini kemudian jual keretanya bapaknya. Kereta bapaknya. Ya, dia umpamanya jual kereta bapaknya. Berarti kan dalam perasaannya dia maling kan, nyuri barangnya bapaknya untuk dijual. Tapi saat terjadi transaksi jual beli dia sama orang lain ini, saat itu bapaknya mati, dia belum dapat kabar. Dan itu bapaknya mati. Umpamanya bapaknya mati jam 3. Dia jual beli jam 3:30. Berarti kan udah mati setengah jam. Cuma dia nggak dapat kabar. Dia prasangkanya dia udah punyanya bapak, jual aja lah, marah-marah nanti gitu. Jual belinya sah atau enggak? Secara hukum fikih jual belinya sah. Kenapa? Karena dengan matinya bapaknya, dia kan ahli waris. Dia ahli waris. Inilah tadi tidak sampaikan bima fi nafsil amr. Urusan ibadah itu bima fi nafsil amr. Maka sama juga demikian umpamanya dalam urusan ibadah, umpamanya Anda menganggap sudah masuk waktu. Umpama nih.
Nah, sekarang kan mulai banyak kan ya. Adzan subuh, sebelum subuh adzan. Ya, emang sunnah sih. Umpama ada orang musafir dari Jawa, dari Surabaya. Ya, nyampe Medan. Jam 4 adzan karena memang fikirnya di Surabaya. Jam 4 subuh. Salatlah dia subuh. Usolli fardhu subhi, Allahu akbar. Dia nggak tanya-tanya sahibul bait, nggak tanya dulu, nggak nengok jam, nggak perhatian. Jam 5 adzan lagi, loh gimana kayak gitu? Gimana? Enggak salah salat tadi, salat subuh lagi. Kenapa? Dhannul mukallaf tidak dianggap. Dhannul mukallaf atau prasangkanya seseorang tidak dianggap. Yang dianggap adalah nafsil amr. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.